vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada selebriti Nikita Mirzani telah mengundang perhatian serius dari praktisi hukum senior, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang. Ya, Ricky Sitohang tidak hanya menganalisis putusan hakim, tetapi juga membongkar beberapa poin krusial yang bisa menjadi strategi jitu tim kuasa hukum Nikita Mirzani dalam menghadapi upaya banding, sekaligus melawan pihak pelapor, Reza Gladys. Analisis ini menekankan bahwa meskipun telah divonis 4 tahun, upaya banding masih terbuka lebar, dan strategi yang fokus dan tepat akan sangat menentukan nasib hukum Nikita Mirzani ke depannya. Dan berikut 5 poin krusial yang disampaikan Ricky Sitohang versi Cumi Top 5. Ricky Sitohang menegaskan bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita Mirzani sejalan dengan analisis hukumnya. Secara khusus, Ricky Sitohang menyatakan dirinya sudah menduga dan memprediksi bahwa pasal tindak pidana pencucian uang yang didakwakan jaksa penuntut umum akan ditiadakan atau gugur dalam pertimbangan vonis hakim. Menurut Ricky Sitohang, ditiadakannya pasal TTPU oleh hakim menunjukkan bahwa jaksa tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya unsur tindak pidana asal yang kuat dan relevan untuk menjerat Nikita dengan pasal pencucian uang. Hal ini otomatis mengeliminasi potensi hukuman yang jauh lebih berat bagi Nikita Mirzani. Kalau saya, ini saya kasih tahu, kalau saya enggak di luar prediksi. Saya sudah memprediksi, tapi saya nggak mau ngomong, kan gitu. Kan ada di wawancara saya tuh, kok berat ya hukuman 11 tahun itu. Ada nggak? Waktu wawancara saya sudah sampaikan, tapi kan bahasa saya kan halus. Saya nggak langsung menohok, rasanya berat dengan seorang Nikita dengan tuntutan 11 tahun dengan menggunakan 369 walaupun ada undang-undang ITE. Tapi kan saya nggak mau ngomong, saya yakin bahwa TPP itu pasti ditiadakan. Saya kan nggak mau ngomong. Tapi prediksi 4 tahun ini saya sudah prediksi. Paling maksimal 4-5 tahun. Ya karena ditiadakannya TPPU itu. Feeling saya juga mengatakan kalau hakimnya betul hakim yang adil dan cermat, pasti akan meniadakan TPPU itu. Sekali lagi saya katakan, TPPU ini sangat berat dilakukan kepada sengketa antar personal. Karena yang dirugikan kan nggak ada, dirugikan kedua belah pihak. Kalau tindak pidana korupsi jelas-jelas fakta yang dirugikan adalah negara. Itu disita oleh JPU dan nantinya akan disita untuk negara. Nah, TPP itu seyogianya dilakukan kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang mengadakan gratifikasi atau mengemplang uang negara dengan menaikkan harga barang. Akhirnya negara dirugikan. Contoh kan beberapa kasus nih, ada kasus timah, ya sudah memberikan negara berapa triliun, dan kasus-kasus yang lain yang sudah dijatuhkan vonis kepada para terpidana itu. Ricky Sitohang memberikan pandangan analitisnya terkait vonis 4 tahun penjara yang diterima Nikita Mirzani. Ya, Ricky Sitohang menilai vonis yang dijatuhkan hakim ini adalah wujud dari proses hukum yang seharusnya, terutama dalam menegaskan pemisahan antara kasus pemerasan dengan kasus murni Undang-Undang ITE. Menurutnya, vonis yang dijatuhkan hakim adalah respons wajar terhadap fakta-fakta persidangan terkait dugaan pemerasan. Ia menilai hakim telah melakukan penegasan kaidah hukum dengan memilah pasal yang tepat. Hal ini juga diperkuat dengan ditiadakannya pasal TPPU dalam vonis yang dinilai Ricky sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang kuat. Kalau dikenakan pun Undang-Undang ITE pasal 27B dan 45 itu ya sah-sah saja karena memang dia speak ya. Jadi membuat ujaran kebencian. Dengan perjalanan ini semua,
setelah jatuhnya tuntutan JPU 11 tahun dan selesai replik, duplik, semua sudah tuntas, maka hakim mengambil suatu langkah menganalisis penerapan pasal ini. Nah, akhirnya pasal TPPU-nya ditiadakan, bukan dihilangkan, ya ditiadakan. Tapi peristiwa pidana itu berjalan dan terjadi. Makanya ada vonis dan inkrah. Nah, karena dihilangkan TPPU-nya ini dengan akidah pemerasan pasal 369 ayat 1 Yunto 55-nya. Yunto 55 kan ada mail di situ ya. Nah, baru dikenakan Undang-Undang ITE. Ricky Sitohang menyikapi keputusan Nikita Mirzani untuk mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim. Ricky Sitohang menegaskan bahwa upaya banding adalah hak konstitusional setiap terdakwa dan harus dihormati. Namun, di balik dukungan terhadap hak Nikita, Ricky Sitohang melontarkan peringatan keras yang ditujukan kepada tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa langkah banding tersebut justru berpotensi memicu balasan yang lebih agresif dari jaksa penuntut umum. Ricky Sitohang mengingatkan, dengan diajukannya banding oleh pihak Nikita, JPU memiliki peluang dan hak hukum untuk mengajukan banding balik yang bisa saja meminta pengadilan tinggi untuk menambah atau memperberat hukuman dari vonis yang sudah diputuskan hakim pengadilan negeri. Setelah dijatuhkan vonis ini, menurut yang saya lihat di media dan saya saksikan, pihak Nikita kan mengajukan banding. Itu kan hak asasi manusia. Kita nggak bisa larang bahwa tidak berterima dengan masalah banding tersebut. Itu silakan saja. Nah, yang saya khawatirkan hanya satu, JPU juga bisa saja nanti mengajukan banding juga, ya, dengan tidak berterima tentang penerapan TPPU ditiadakan. Hati-hati juga. Ini harus betul-betul diantisipasi oleh pihak lawyersnya Nikita. Karena ini sudah ditiadakan oleh hakim, bagaimana untuk menguatkan bahwa penerapan TPPU itu tidak bisa dikenakan kepada yang bersangkutan, ini yang harus dikuatkan oleh lawyersnya. Jadi kita lihat saja, ya. Kalau diajukan banding oleh Nikita, silakan aja. Ya, kan nggak ada yang menghambat. Alasan mereka mengajukan banding kan tentu sudah dipersiapkan oleh kuasa hukumnya. Tapi ingat, kalau mengajukan banding harus betul-betul cermat, mencermati. Ingat, cermat, mencermati penerapan pasal dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau jangan kita sekedar ngajukan banding saja, karena kita lihat di persoalan 369 ayat 1 Yunto 55 itu kan pemerasan juga. Kok nggak salah 2 minggu nggak salah ya? 7 hari setelah putusan itu ya. Nah, itu nanti saya yakin pasti 1, 2, 3 hari ini sudah ada pemberitahuan ke pihak pengadilan lah. Kalau sudah ajukan banding berarti kan hakim banding akan disiapkan nantinya. Gitu. Ya tinggal kita lihat saja. Tentu sekarang kan dari pihak pengacara sudah mulai mempersiapkan ya untuk agenda bandingnya, untuk mengcounter segala penerapan pasal, karena mereka berharap supaya ini bebas demi hukum. Tinggal bebas demi hukum yang dimananya ya terserah lah, kan saya bukan hakim. Ricky Sitohang menilai vonis 4 tahun penjara yang diterima Nikita Mirzani tidak mengakhiri peperangan hukumnya melawan pelapor, Reza Gradis. Sebaliknya, Ricky Sitohang justru memberikan serangkaian strategi hukum kepada pihak Nikita agar segera menyiapkan perlawanan balik yang lebih terarah dan kuat. Ya, Ricky Sitohang menyoroti inkonsistensi langkah hukum Nikita sebelumnya, dan kini mendesak tim hukumnya untuk bertindak cepat dan fokus. Strategi utamanya berfokus pada langkah perdata yang lebih tepat. Hanya pesan saya kepada kuasa hukum daripada Nikita, kalau memang ingin mengamputasi seluruh penerapan pasal itu, siapkan barikade-barikade hukumnya. Siapkan hal-hal yang substantif. Jangan lagi berbicara tentang masalah personal.
Ini nggak ada kaitannya, nggak ada relevansinya personal dengan substansi hukum yang untuk bisa mengcounter daripada penerapan pasal yang sudah dijatuhkan. Ini kan secara tidak langsung kan peristiwa pidana sudah terjadi dan sudah diakui dilakukan vonis. Berarti kan memang peristiwa pidana itu sudah disahkan. Nah, tinggal bagaimana kamu mengamputasinya itu ya silakan saja kalau lakukan penerapan pasal atau jurisprudensi daripada putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin beririsan dengan peristiwa ini. Itu aja siapkan, nggak usah yang lain-lain gitu loh. Jangan terlalu banyak speak up, istilahnya bikin blunder. Fokus saja kepada substansi ini speak up-nya. Pengacara tugasnya di situ aja. Ricky Sitohang memberikan pandangan analitisnya mengenai perbedaan hukuman yang diterima Nikita Mirzani dan asisten pribadinya, Ismail Marzuki, dalam kasus dugaan pemerasan. Perbedaan vonis ini, menurut Ricky, sangat dipengaruhi oleh peran spesifik masing-masing terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Ricky Sitohang menjelaskan bahwa, meskipun keduanya didakwa dalam satu perkara, hakim akan menilai peran dan keterlibatan masing-masing terdakwa secara terpisah yang tercermin dalam vonis akhir. Makanya Yunto 55 itu, kan fasilitatornya kan dia. Jadi kalau Yunto 55 itu dikatakan bahwa dia juga penyertaan, dia juga turut serta melanggengkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Di dalam hal ini melakukan peristiwa pemerasan itu karena dia juga ada di situ. Dan dia sebagai fasilitator yang merupakan kontak list dengan pihak Reza. Makanya dia dikenakan juga. Makanya dikatakan kalau nggak dikenakan aja 369. Karena ada Yunto 55-nya karena tidak satu orang yang melakukan ini, lebih dari satu orang. Makanya dikatakan dia 55 gitu loh. Saya nggak mau menganalisa, tapi menurut hemat saya tuh dia langkah bijak daripada Mail. Kenapa? Saya khawatir. Kan berkali-kali saya bilang, percaya dengan saya khawatir justru kita counter attack malah nanti sanksi hukumnya lebih tinggi. Jadi Mail merasa sudah ini, karena secara langsung atau tidak langsung Mail menerima, karena dia menyadari bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan tidak pidana itu sesuai dengan penerapan yang ada di KUHP ataupun di undang-undang yang lain yang mengikat tentang peristiwa itu. Makanya dia ragu, saya ajukan nggak saya ajukan. Nah, dengan keraguannya saja itu sudah menunjukkan bahwa dia benar melakukan peristiwa itu. Kalau seseorang tidak pernah melakukannya, dia pasang badan mati-mati kita. Saya tidak pernah melakukannya. Gitu loh kira-kira. Jadi jangan kita berkutat, saya melakukan tapi saya tidak merasa melakukan. Karena kriteria hukum pembuktian sudah membuktikan. Ingat loh, hakim kalau sudah memutuskan itu berarti sudah penalaran dan pemahaman serta toleransi yang tinggi di dalam mengambil suatu langkah keputusan. Nggak sembarang loh tuh.